Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Sekarang mari kita membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tentang cerita pawai budaya. Anak-anak Ibu mendengarkan dan menyimaknya ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut dengan baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut dengan sepatalungbuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Tompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, setelah Ibu membacakan cerita tentang pawai budaya, kemudian anak-anak Ibu bacakan kembali cerita tentang pawai budaya ini agar lebih paham dan lebih dimengerti tentang cerita dari pawai budaya tersebut ya. Nah, setelah membaca cerita tentang pawai budaya tersebut, nah sekarang kerjakan soal, yaitu tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman sebangkumu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kemudian, catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kemudian, bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebangkumu.
Sampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Bahasa sendiri ya. Nah, selanjutnya, wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Mari kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Sekarang, mari kita berlatih. Bertanyalah kepada teman sebangku anak-anak untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Contohnya, yaitu ada Siti, daerah asal Padang, ciri khas daerah rendang, rumah gadang. Nah, anak-anak bisa isikan kolom tersebut ya. Nah, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, tuliskan ya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya ada sikap menghargai keberagaman. Nah, apa-apa saja sikap menghargai keberagaman itu? Ya, ini ada contohnya, yaitu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada 5. Anak-anak ibu isi ya, apa yang menjadi sikap menghargai keberagaman. Yang kedua, anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang anak-anak ketahui. Nah, sikap tidak menghargai keberagaman apa saja itu? Nah, di sini ada contoh bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, ini tidak boleh dicontohkan ya anak-anak, karena kita harus bermain dengan sesama teman, baik yang satu suku bangsa atau yang berbeda suku bangsa. Sekarang, tuliskan pada kolom berikut apa yang telah anak-anak lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, di sini ada 2 kolom, yaitu ada sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, apa saja sikap-sikap menghargai keberagaman itu? Ya, contohnya yaitu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kita harus bermain dengan teman yang berbeda agama juga. Kita tidak boleh membedakan teman kita, baik dia agamanya Kristen, Islam, Buddha, Hindu, atau yang lainnya. Kita tidak boleh membedakan teman kita. Yang kedua, ada sikap tidak menghargai keberagaman, yaitu contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Itu tidak boleh dilakukan yang anak-anak, karena kita harus bermain bersama, tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Nah, selanjutnya, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang mari kita mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup.
Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di sini ada gambar saluang, angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, anak-anak bisa mengamatinya ya. Nah, setelah itu, tulislah nama alat musik tradisional lain yang anak-anak ketahui. Jelaskan asal alat musik itu dan cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini ada contoh alat musiknya yaitu suling. Daerah asalnya Jawa Barat. Nah, bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut? Nah, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak coba tuliskan alat musik, daerah asal dari alat musik tersebut, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut ya. Isikan pada kolom yang ada. Selanjutnya, anak-anak telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah anak-anak bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Nah, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, dikesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Kemudian, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel yaitu nama benda dan cara menghasilkannya. Nah, di sini ada bendanya yaitu peluit. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi dari peluit itu? Nah, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, lengkapi kolom yang tertera ya, dan isikan cara menghasilkan bunyinya juga. Nah, menurutmu bagaimana bunyi yang dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Silakan anak-anak tuliskan di buku catatannya ya tentang yang sudah dipelajari sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergerak atau bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sekarang mari kita mencoba. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Apakah yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok-kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita ketemui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Nah, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, sekarang mari kita renungkan apa yang anak-anak pelajari dari kegiatan hari ini. Apa yang anak-anak lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Nah, kerjakan sama dengan orang tuamu. Tugasnya yaitu mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya, ceritakan hasil kepada gurumu pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada ya. Nah, di sini menghargai perbedaan itu sangat penting.
Kita tidak boleh membedakan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Semuanya sama. Membeda-bedakan teman itu termasuk sifat yang tidak terpuji. Kita sebagai anak penerus bangsa, anak yang cerdas, anak yang pintar, kita tidak boleh membedakan perbedaan yang ada. Kita harus satu dalam satu kesatuan di dalam NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.